Gus Ipul menyuarakan regenerasi PKB. Meskipun dia tidak cawe-cawe, tetapi kata PKB Jawa Timur, Mbak Ani Maslahah, tong kosong nyaring bunyinya. Gus Ipul itu loh, bukan bagian dari PKB. Kok ngomong PKB? Tak kata Gus Ipul, NU itu loh berkali-kali berganti pemimpin. Mengapa PKB tidak? Bagaimana menurut kalian? Apakah ini peringatan dari PBNU kepada PKB yang merupakan bagian dari NU, atau ini adalah sebuah intervensi yang membahayakan terhadap PKB? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Sebetulnya kalau ngomong PKB pada kesempatan ini suaranya lebih besar dibanding dengan pemilu 2019 ataupun 14. Sehingga orang mengapresiasi terhadap PKB. Tetapi ada sindiran keras dari Gus Ipul terkait dengan PKB. Kok partai tidak pernah berganti pemimpinnya, padahal NU saja berganti-ganti. Ayo kita baca beberapa media, selanjutnya nanti kita kupas sebenarnya apa yang terjadi, mengapa hal ini menggaung regenerasi PKB. Pertama, di Detik, Gus Ipul jelaskan soal regenerasi PKB. Ungkit ketum NU berulang kali ganti. Mengapa PKB tidak pernah berganti? Wah, setelah Gus Dur pada waktu itu. Kemudian yang kedua adalah di suara.com, Gus Ipul memutuskan isu pergantian Caimin dari ketua umum PKB. Itu biasa, harap diterima, tidak usah bingung. Selanjutnya yang di Tirto ID, Gus Ipul bantah ikut cawe-cawe regenerasi pimpinan PKB. Gus Ipul meminta PKB tidak berlebihan dalam menyikapi wacana yang diajukan terkait upaya pergantian kepemimpinan. Tidak cawe-cawe, gitu aja kok repot. Kemudian yang di FIFA, Gus Ipul sindir PKB belum beri selamat ke Prabowo Gibran. Apresiasi bidang rakyat itu penting. Wah, ini apa hubungannya? Kemudian yang terakhir adalah PKB Jatim sindir baik Gus Ipul tong kosong nyaring bunyinya. Kalian pilih yang mana? Oke, kita pilih yang Detik, yang sama-sama detiknya. Ini adalah pertama di Detik yang judulnya Gus Ipul jelaskan soal regenerasi PKB, ungkit ketua umum NU berulang kali ganti. Sekjen PBNU Saifullah Yusuf atau Gus Ipul berbicara soal regenerasi PKB. Dia mengatakan akan baik jika ada pergantian. Kemarin saya ditanya wartawan, apakah memang ada upaya-upaya dibantu oleh untuk itu, masalah regenerasi PKB. Saya bilang tidak ada, itu biasa saja. Kalau memang ada isu pergantian itu biasa dan itu tidak istimewa. Ketua umum NU berulang kali berganti itu biasa, dan PKB juga didirikan oleh NU, kata Gus Ipul di kantor PBNU. Gus Ipul menuturkan setiap momen pada muktamar dia menyebut salah satu agenda muktamar yakni regenerasi. Jadi itu biasa. Gus Ipul mengatakan pergantian merupakan hal biasa. Dia berharap pergantian bisa diterima sebagai proses berorganisasi. Itu kata Gus Ipul. Tapi bagaimana respon PKB Jawa Timur? PKB Jatim sindir baik Gus Ipul, tong kosong nyaring bunyinya. Sekjen PBNU yang menyindir tersebut direspon oleh Sekretaris DPW PKB Jawa Timur Ani Maslahah yang menyamakan sosok Gus Ipul itu seperti tong kosong nyaring bunyinya. Ya, sama juga dengan pepatah tong kosong nyaring bunyinya, kata Ani kepada Detik. Ani heran dengan kelakuan Gus Ipul yang banyak bicara terkait dengan PKB, padahal Gus Ipul sudah tidak menjadi kader PKB sejak lama. Gus Ipul itu kan bukan kader PKB.
kok berbicara struktur PKB, pimpinan DPRD Jatim ini menyesalkan PKB pernah memberi rekomendasi pada Gus Ipul untuk maju sebagai Pilwali Kota Pasuruan 2020 sebab Gus Ipul tidak memberi kontribusi apapun terhadap partai. Manik menegaskan seluruh kader PKB solid di bawah kepemimpinan Cak Imin Muhaimin Iskandar. Pernyataan Gus Ipul tidak mengganggu kesolidan partai. Terbukti Gus Imin dapat mengembalikan kemenangan PKB ke 4 besar nasional karenanya senyaring apapun punya Gus Ipul itu hanya isinya kosong atau tidak berdampak. Menurut Gus Ipul, wah itu tadi pecinta masa depan kita tegakkan kebenaran lawan ketidakadilan. Tong kosong bunyi nyaring bunyinya, itu kata masalah sekretaris DPW PKB Jatim ketika merespon kritik Gus Ipul. Ya perlu ada regenerasi deh. Bagaimana menurut kalian terkait dengan wacana ini? Apakah memang itu dibutuhkan atau ini adalah PBNU yang mempunyai PKB yang mempunyai titah? Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, pertama, antara NU dan PKB itu sulit dipisahkan karena mulai kehadirannya yang melahirkan PKB itu adalah Nahdlatul Ulama. Itu menjadi catatan. Jadi ya sulit untuk dipisahkan. Pada waktu proses pemilu pun elit PKB dalam hal berkomunikasi untuk mencari dukungan suara, maka yang utama adalah di basis Nahdliyin. Sehingga kalau ngomong Jawa Timur, Nahdliinnya ya pasti banyak, sehingga PKB di Jatim itu bagus, berbeda dengan di tempat lain. Sehingga sindiran Gus Ipul atau harapan Gus Ipul terhadap regenerasi PKB menjadi debatable, menjadi dilema. Di satu sisi yang namanya organisasi, termasuk organisasi politik yaitu PKB, regenerasi itu penting supaya tidak ada dominan kekuasaan. Kalau dalam bahasa undang-undang politik, sebuah pemerintahan itu ya maksimal 2 periode atau 10 tahun. Bagaimana ini terjadi supaya tidak ada satupun yang pengen menguasai terhadap lembaga ataupun negara ataupun daerah tersebut. Sehingga meskipun dilema, maka tuntutan yang disampaikan Gus Ipul itu juga rasional. Tetapi di sisi yang lain, ketika Cak Imin, Gus Muhaimin bisa menghadirkan 4 besar PKB di level kontestasi politik, itu kemudian loh, kalau tidak dipimpin Cak Imin kan bahaya, nggak bahaya tak? Nah itu dilemanya di situ. Sehingga regenerasi dan kebutuhan terkait dengan evaluasi pemilu kemudian menjadi tema. Kemudian yang kedua, tong kosong nyaring bunyinya, itu kata Mbak Ani Maslahah, sekretaris PKB Jawa Timur yang juga pimpinan DPRD Jawa Timur. Apa yang disampaikan Mbak Ani? Ya tentunya merespon apa yang disindirkan oleh Gus Ipul terkait regenerasi PKB. Kata Mbak Ani, Gus Ipul itu nggak berhak untuk ngomong PKB karena dia bukan pengurus PKB. Bahkan pada waktu sebagai calon wali kota Pasuruan itu mendapat rekomendasi dari PKB. Rugi, menyesal. Tetapi kalau menurut bahasa Gus Ipul, PBNU itu loh,
berganti-ganti pemimpinnya. Masa PKB tidak? Akhirnya cara dua kutub ini agak sulit bertemu ya, antara Mbak Anik Maslahah sama Gus Ipul. Ning Anik Maslahah ya sangat pro terhadap PKB dalam kepemimpinan Gus Ipul. Kalau Gus Muhaimin, Mbak Anik sangat appreciate kalau PKB itu dipimpin Gus Muhaimin karena berbagai hal. Kalau dalam bahasa Gus Ipul harus ada regenerasi, meniru rumah lamanya yaitu PBNU yang sudah berkali-kali melakukan regenerasi. Kemudian yang ketiga, apakah yang disampaikan Gus Ipul itu akan terjadi atau yang disampaikan Mbak Anik Maslahah itu yang akan memenang? Menurut analisis saya bahwa hasil Pilpres 2024 ini yang paling berpengaruh. Apakah akan tetap Gus Muhaimin yang akan menjadi ketua umum PKB atau ada regenerasi dengan simbol yang lain? Jadi kalau berbicara Indonesia, partai-partai politik di Indonesia ketika kekuasaan itu terlibat bahkan intervensi, maka partai tersebut akan mengikuti arahan kekuasaan. Seandainya bukan penguasa, maksudnya dalam hal birokrasi pemerintahan, dan selanjutnya ada yang memerintahkan, yang sangat mungkin akan terpengaruh pada yang memerintahkan. Tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Sehingga menarik perbincangan Gus Ipul sama elit PKB itu menarik. Apa itu namanya? Apakah wajib ada regenerasi atau tidak? Kalau menurut saya, kalau pengen menjadi sebuah organisasi modern, ya regenerasi itu penting. Bukan untuk personal-personal yang ada di dalamnya, tapi kebaikan lembaga. Tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Itulah menarik untuk perbincangan Gus Ipul sama Mbak Anik Maslahah, pimpinan DPRD Jawa Timur dan DKI Jawa Timur, yang membincangkan perlu regenerasi pemimpinan atau tidak. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, komen, dan share. Sampai jumpa.